Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi pengajian kita di dalam Majelis Ta'lim An-Nur ini, masih di dalam kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Hadis karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang perbezaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi. Ada sekitar 8 perbezaan. Saya kira semuanya jelas. Setelah itu kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu Anwa'u Ulumil Hadis, macam-macam daripada ilmu hadis, atau macam-macam daripada apa ya, dibilang mustolah. Kata-kata mustolah ini adalah sebuah istilah yang ada di setiap ilmu. Dan kalau Anda nak faham ilmu, Anda kena faham mustolahnya. Di setiap ilmu mempunyai mustolah masing-masing, walaupun lafadznya sama, tapi di sebagian ilmu mempunyai makna yang berbeza. Kata-kata sahih di dalam ilmu hadis tak macam sahih di dalam ilmu fikih. Begitu pula istilah-istilah yang lain. Semua ilmu mempunyai istilah tersendiri. Karena itu kita kena memahami tentang mustolah-mustolah yang ada di dalam ilmu hadis An-Nabawi ini. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki secara global akan membagi hadis itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hadithun makbul, dan yang kedua adalah hadithun mardud, yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Nanti dari situ akan ada banyak macamnya. Yang tak bisa diterima itu namanya dhaif. Dhaif itu banyak macamnya. Ada yang namanya mu'dhal, ada yang namanya syadz, banyak sekali macamnya. Yang bisa diterima ada 2, satunya hasan, satunya sahih. Nanti itu pun mempunyai banyak macam. Tapi memang yang namanya pembagian kena macam itu. Yang awal pembagian itu kena berputar antara 2 hal, iya dan tidak. Itu dia. Dibilang kalau di dalam ilmu mantik ini namanya hasrun akli. Setiap pembagian yang paling best adalah pembagian yang berputar antara iya dan tidak. Tengok. Hadis itu ya diterima ya tidak diterima. Karena pembagiannya antara iya dan tidak, maknanya pembagian ini sempurna. Kemudian setelah itu akan dibagi lagi dengan banyak sekali pembagian. Yang diterima apa terus, nanti dibagi. Itulah yang caranya membagi. Oke, sila dibaca. Ada yang boleh baca? Boleh? Sila. Anwa'u ulumil hadis. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ummi fi darni amin ya rabbal alamin. Amin. Yanqasimu aktsarul ulama'i al-hadits an-nabawiyya ila qismaini, maqbulun wa mardudun. Majority ulama membagi hadis nabawi itu kepada 2 bagian. Yang pertama hadis nabawi yang makbul, dan yang kedua hadis nabawi yang mardud. Anda kena paham ya, diterima atau tidak diterima itu bukan hadisnya, tapi yang mempunyai kesan adalah yang merawikan. Anda tidak bisa mengatakan, oh hadis ini tak diterima kena letak sampah, tak macam itu. Yang sampah itu bukan hadisnya, tapi siapa? Perawinya. Karena perawinya tidak mempunyai kelayakan untuk merawikan hadis. Akhirnya kita semacam apa ya, para ulama semacam, saya tak boleh terima hadis ini bukan karena matannya, tapi karena yang merawikan matannya tak ada kelayakan. Akhirnya kita mencurigai hadis ini juga tidak mempunyai
kelayakan, karena hadis ini adalah hasil daripada perawinya. Kalau perawinya dari awal problem, maka hadisnya pun juga problem. Oke? Wal maqbulu ma'nahu an-nakilaihi alladzina An-nakilihi, bukan nakilaihi. an-nakilihi alladzina naqaluhu wa hamiluhu ijtama'at fihi sifatul qabuli. ولذلك صار الحديث الذي نقوله مقبولا عند العلماء. Oke. Apa makna, kan sudah di awal dikatakan bahwasanya ulama itu membagi hadis menjadi dua. Yang pertama hadis yang makbul, diterima, dan hadis yang tak diterima. Apa makna hadis yang diterima? Sof tengok. An-nakilihi, bahwasanya yang menukil dan merawikan hadis ini dia tak terlampau perlu banyak berpikir. Yang diperlukan secara detail itu adalah hafalan yang sangat kuat. Karena di dalam hadis memang para ulama memberatkan dan menitik beratkan pasal lafadz. Berbeza dengan ilmu mantik, ilmu kalam. Mereka tak menitik beratkan pasal lafadz, tapi pasal makna. Di dalam hadis tak. Memang orang-orang muhadis mereka nak cari apa lafadz yang benar-benar dilafatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nakilihi alladzina naqaluhu wa hamaluhu, bahwasanya orang-orang yang merawikan dan memindahkan hadis-hadis tersebut kepada kita, di dalamnya ijtama'at fihim sifatul qabul, di dalamnya terpenuhi sifat-sifat sifatul qabul. Mana sifatul qabul? Sifat yang membuat hadis itu diterima. Coba tengok. Jadi tak ada kena mengena dengan hadis ya. Kena mengena dengan apa? Perawinya, karena hadis itu adalah hasil. Perawi itu adalah sebab. Sebabnya tak oke, hasilnya pun juga tak oke. Walidzalika sharal haditsul ladzi naqaluhu maqbulan indal ulama. Karena di dalam perawinya itu sempurna sifat-sifat untuk menjadikan hadis itu diterima. Sebenarnya selama perawi itu sempurna, sof tengok ya, selama perawi itu mempunyai kemampuan yang sempurna di dalam meriwayatkan hadis, tetap ada potensial dia itu salah. Namanya juga manusia. Mungkin salah, mungkin benar. Orang pandai pun juga mungkin tersilap. Cuma ulama mempunyai sebuah radar. Biasanya kalau orang ini sempurna sifat qabulnya, dia tak akan tersilap. Kalaupun memang tersilap, potensial sangat kecil. Potensi yang sangat kecil ini tidak bisa menjadikan hadis ini ditolak. Itu dia. Walidzalika sharal haditsul ladzi naqaluhu maqbulan indal ulama. Dan karena di dalam perawi itu ada sifat yang sempurna di dalam merawikan hadis, maka hadis yang dia riwayatkan menjadi diterima oleh para ulama. Wal mardud, sila. Wal mardudu ma'nahu annahu lam tatawaffar sifatul qabuli fi man naqalahu wa hamalahu. Walidzalika sharal haditsu alladzi naqalahu mardudan. Dibilang hadis makbul itu apa? Hadis mardud itu apa? Kalau hadis makbul yang sifatnya sempurna, hadis mardud ada salah satu sifat yang tak ada. Karena salah satu dari sifat yang membuat hadis diterima itu tak ada dalam perawinya, maka ulama tak nak amiris. Kenapa? Karena yang namanya syariat itu diamik daripada kitab dan sunnah. Kalau sunnahnya ini problem, padahal sunnah itu mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjelaskan Al-Quran. Kalau sunnahnya ini sudah problem, niscaya agama juga problem. Karena itu ketika perawinya bermasalah, para ulama hadis tak nak amiris. Better saya letak sampah, tapi saya tepikan dulu. Saya apa? Saya tepikan. Nanti akan saya gunakan dalam case-case tertentu yang sangat jarang. Bukan maknanya hadis ini lemah, hadis ini dhaif, saya tak pakai, akan dipakai.
tapi dia mempunyai hadis dhaif ini apa ya, kalau di dalam politik itu manuvernya. Manuver hadis dhaif ini tak sekuat hadis sahih dan hasan. Akan ada beberapa bidang yang kita nak guna hadis dhaif, tapi bidang yang digunakan dalam hadis dhaif tak sebanyak bisa digunakan di dalam hadis hasan dan sahih. Oke? Walidzalika sharal haditsu alladzi naqaluhu Walidzalika sharal haditsu alladzi naqaluhu mardudan, dan karena yang merawikan itu problem, maka hasil daripada yang dia rawikan juga problem. Biasa mungkin yang perawinya itu nyanyo. Iya, tapi yang diriwayatkan itu hadis ketika dia masih muda. Memang, tapi dia meriwayatkan ketika masih muda, dia mendengar ketika masih muda. Tapi ketika menunaikan hadis itu, dia dalam keadaan sudah nyanyi. Ulama mengatakan hafalannya orang ini tak boleh kita tumpu. Kita katakan hadisnya orang ini apa? Dhaif. Walaupun orang baik, walaupun orang soleh, tapi karena hafalannya tidak terlampau kuat, maka dikatakan hadis ini apa? Dhaif. Ayo. Wal maqbul, sila. Wal maqbulu huwa alladhi yusamma 'inda ulama'i mustalahi bil hadis as-sahih aw al-hasan. Dan hadis maqbul juga dibagi menjadi dua oleh para ulama hadis, namanya hasan dan namanya sahih. Kemudian dari hasan dan sahih ini akan ada banyak sekali macam. Ada yang namanya hadisul marfu', hadisul musnad, hadisul muttasil, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain, namanya al-aziz, wal masyhur, wal mustafid, wal ali, wal nazil, wal mutabi, wal syahid. Semuanya itu nanti akan masuk di dalam hadis makbul, hadis sahih ataupun hasan. Apa saja mustalah-mustalah itu nanti sikit demi sikit akan kita pelajari. Apa makna ali, apa makna nazil, apa makna mustafid, apa makna mutawatir, apa makna marfu, dan semuanya itu ada sikit hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke? Wal mardud huwa alladhi yusamma 'inda ulama'i mustalahi bid-dha'if. Adapun hadis mardud adalah hadis yang dinamakan menurut ulama mustalah hadis dengan hadis dhaif. Nanti hadis dhaif itu macamnya akan banyak. Ada namanya hadisul munqati, ada namanya hadisul mursal, ada namanya hadisul mu'dhal. Pernah dengar hadisul mu'dhal? Tak pernah dengar? Oke, nanti saya dengarkan. Sekarang minimal sudah pernah dengar namanya hadisul mu'dhal. Nanti kalau ada hadisul mu'dhal jangan terkejut. Maknanya apa? Sikit demi sikit akan saya jelaskan. Oke? Walamma kanat sifatul qabuli qad takunu kamilatan tamatan fil rawi. Wa qad tanqisu qalilan. Yang namanya apa ya? Sifat itu bukan satu level. Pandai pun bukan satu level. Oke, saya beri contoh yang lebih mudah diterima. Sedap itu bukan satu level. Oke, saya beri yang lebih mudah lagi. Pedas bukan satu level. Iya apa tidak? Kalau Anda ke Nandos, nanti ada hot, di atasnya ada very hot. Di mie ada yang namanya pedas giler. Ada kan? Dia bukan hanya pedas, tapi ada sifat yang lebih giler. Saya tak tahu apa itu makna giler itu. Sangat pedas, betul apa tidak? Maknanya pedas itu tidak satu level. Sama orang yang hafalannya kuat tidak satu level. Ada orang sekali menghafal tak pernah lupa. Kalau macam kita menghafal pasti lupa, karena terus kita kena apa? Murojaah. Orang yang tahfidz menghafal itu mudah. Yang susah itu menjaga hafalan. Karena itu orang tahfidz setelah menghafal kena ulang. Kenapa? Agar tidak lupa. Jangan macam orang tahfidz yang dulu pernah hafal kemudian lupa. Dulu Habib, dulu saya pernah hafal.
bete menjadi mantan tahfidz, saya ex hafidz, maknanya sekarang Anda bukan hafidz. Maknanya sekarang Anda bukan hafidz. Bete Anda itu menjadi ex bukan hafidz, sekarang hafidz. Daripada ex hafidz, makanya dulu Habib, saya ini hafidz Habib. Sekarang saya sekarang tak tahu Habib. Lupa bukan hafidz lagi. Itulah yang nanti disampaikan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwasanya yang namanya kekuatan hafalan itu bukan satu level. Dia berlevel. Orang pandai pun sama. Anda di kampus kan tak mungkin kan satu kelas tuh semuanya pandai. Tak ada macam itu. Ada yang pandai, ada yang bodoh sangat. Lah, yang pandai sangat itu sedikit. Mungkin satu atau dua orang saja. Yang bodoh sangat juga sedikit. Karena itu kan ada yang namanya drop out. Apalagi macam-macam kan. Itu kenapa? Itu hanya untuk orang-orang yang sangat bodoh. Maknanya engkau tak pantas di kampus. Bete engkau buat apakah? Kampus tak sesuai untuk Anda. Majority yang ada di kelas itu standar. Itu yang paling banyak. Apa? Majority macam itu. Biasanya kalau pensyarah yang best, dia ketika buat exam itu soal itu 3 level. Soal yang susah, yang sangat susah, standar dan mudah. Yang mudah ini macam bonus lah, bonus, diskon dari saya. Yang standar ini ya ini, kalau Anda belajar Anda boleh jawab. Yang terakhir adalah soal yang susah, maknanya tak boleh jawab ini kecuali yang pandai atau yang memang belajarnya sangat best. Orang yang boleh menjawab soal yang paling susah ini nanti dia akan mendapat juara 1, yang akan mendapat nomor 1. Di dalam tahfidz pun juga macam itu. Ada yang hafalannya kuat, ada yang tak kuat, ada yang tak hafal-hafal. Maknanya engkau tak pantas untuk tahfidz. Bukan maknanya engkau ini bodoh. Tempatmu bukan di tahfidz. Engkau kena cari tempat yang lain. Tak semua orang boleh untuk tahfidz. Biasa itu. Ada orang memang dia sesuai di engineering, tak sesuai di IRK. Sesuai di IRK tak sesuai di usuluddin. Orang-orang itu macam itu. Ada semacam kecocokan. Oke. Dan tak semua orang boleh menghafal. Diriwayatkan gurunya Imam Ghazali, Imam Juwaini, disuruh untuk menghafal satu kitab kecil. Hari ini menghafal, esok demam. Tak kuat untuk menghafal. Tapi ketika membahas pasal ulumul aqliyah, tak ada yang boleh challenge dia. Imam Ghazali pun boleh jadi macam itu karena didikan siapa? Imam Al-Juwaini. Memang beza-beza orang itu, beda-beza. Ada yang pandai menghafal, ada yang tak pandai menghafal. Tak semua orang boleh jadi muhadits. Dan tak semua orang boleh jadi fuqaha. Tak semua orang boleh jadi manatikoh atau mutakalimin. Semua mempunyai bidang masing-masing. Karena yang namanya kepandaian, kehafalan itu berlevel-level, maka yang sampai level tertinggi baru itu namanya hadisun sahih. Tapi kalau levelnya standar dinamakan hadisul hasan. Kalau level yang paling teruk namanya hadisun dhaif. Dikatakan selama yang namanya hafal itu berbeza-beza level, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan yang derajatnya paling tinggi, hafalannya kuat, pandai. Ketika itu hadis yang dia riwayatkan namanya hadisun sahih. Dan kalau kalau orang yang meriwayatkan hadis ini kepandaiannya tak terlampau pandai, tapi juga tak teruk pun sebenarnya, standar saja. Kalau dia standar namanya hadisun hasan. Silakan. Iqtada an yakuna al-maqbulu ala darajatain. Darajatun ulya, bukan aliyan, ulya. Darajatun
ulya wa darajatun aqalla minha. Dibilang imma darajahnya ulya yang paling tinggi atau yang di bawahnya sedikit. Ayo. Fal mustamilu ala a'la sifati was sahih wal mustamilu ala ma huwa aqalla min dzalika wal hasan. Dibilang yang namanya mendapatkan sifat yang paling tinggi di dalam sifat-sifat perawi itu namanya sahih. Yang sifatnya sedikit di bawah sahih namanya apa? Hasan. Silakan. Wa yatahassal min hadza anna al-haditsa yanqasimu ila Wa yatahassal, dibilang hasil daripada semua ini bahwasanya hadis itu terbagi menjadi 3. Sahihun, hasanun wa dhaif. Habib, ada satu lagi Habib, namanya hadisun maudhu'. Pernah dengar? Hadis hasan itu hadis yang hadis sahih adalah yang benar. Hasan di bawahnya sedikit, dhaif yang lemah. Ada lagi di bawahnya dhaif. Namanya apa? Maudhu'. Maudhu' itu fake. Maknanya hadis maudhu' itu tak masuk sini kah Habib? Tak. Hadis maudhu' itu bukan hadis. Namanya juga hadis palsu. Apakah hadis palsu itu hadis? Terus kenapa dinamakan hadis? Dinamakan hadis karena orang yang dengar kira itu hadis. Bukan dia hadis fi haqiqati nafsil amr, tapi yusamma haditsan lidhanni sami'ihi. Aywa, sahih? As-sahihu. as-sahihu wa tajdidul madhi. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang pertama, pembagian yang pertama yaitu al-hadisus sahih. Macam yang pertama daripada pembagian ulumul hadis. Hadis yang pertama adalah hadisul apa? As-sahih. Dan hadis sahih pun itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nanti akan saya jelaskan apa saja macam hadis sahih. As-sahihu secara bahasa, sahih itu lughatan apa? Diddul marid. Sahih itu sehat. Sehat itu lawannya sakit. Bididihatu raful asya'u. Kalau Anda nak tahu sesuatu, sebutkan lawannya. Sebutkan lawannya. Apa makna sehat? Sehat itu yang tak sakit. Apa itu lapar? Lapar itu lawannya kenyang. Mudah. Kalau Anda nak mendefinisikan sesuatu, sebutkan lawannya. As-sahihu diddul marid. Wastilahan wal hadis alladhi istamala ala a'la sifatil qabul. Dibilang hadis sahih secara istilah adalah hadis yang di dalam hadis itu perawi yang meriwayatkan hadis itu mempunyai 5 sifat qabul, dan 5 sifat qabul ini kualitinya nomor 1. Kualitinya nomor 1. Sama-sama epalnya, tapi ada epal yang quality nomor 1, ada epal yang quality nomor 2, ada lagi epal yang busuk. Hadis sahih harus semua syarat itu kualitinya nomor 1. Apa yang pertama? Al-awwalu ittisalu sanadi wa ma'na hadza ittisalu an yakuna kullu rawin min ar-ruwati qad sami'a amman fawqahu. Yang pertama adalah sanadnya itu harus muttasil. Sanad itu adalah perawi-perawinya itu harus muttasil. Maknanya muttasil ini macam mana ya? Sof tengok. Muttasil ini contohnya ya, saya meriwayatkan dari siapa? Arif. Dari Arif, dari siapa nama Anda? Hah? Luqman. Anda siapa? Amin. Anda? Fauzan. Ikram. Sof. Hadis ini atau kabar ini semuanya daripada Ikram. Saya meriwayatkan dari Arif, an Luqman, an Amin, an Fauzan, an Ikram. Saya kena mendengar langsung daripada Arif. Tengok ya, perawi-perawi itu tidak ada satupun daripada mereka yang melihat ketika meriwayatkan. Saya tak melihat ketika siapa namanya? Arif meriwayatkan daripada Luqman. Cuma yang saya tahu, Arif ini pernah jumpa dengan Luqman. Para ulama hadis mengatakan cukup dengan pernah berjumpa. Walaupun saya tidak tahu apa yang dia cakapkan ketika berjumpa, saya hukumi sanadnya muttasil.
Itu syarat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim lebih rendah lagi, takyah pernah berjumpa. Yang penting antara antara Arif dan Luqman satu zaman. Maknanya Arif hidup di zaman Luqman masih hidup. Cukup dikatakan itu muttasil. Karena itu kan Sahih Bukhari lebih dikedepankan daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena syaratnya Sahih Bukhari itu lebih dahsyat. Syaratnya Sahih Bukhari harus benar-benar jumpa. Syaratnya Sahih Muslim cukup satu zaman. Karena belum tentu anta ini satu zaman Anda pernah berjumpa. Kita ini satu zaman dengan Syekh Buti, tapi apakah ada yang pernah jumpa dengan Syekh Buti Bora? Belum tentu kan. Satu zaman tapi belum tentu berjumpa. Itulah yang namanya ittisalus sanad. Walaupun ketika berjumpa, saya tak tahu, jangan-jangan Arif dan Luqman ini ketika berjumpa cakap pasal nasi lemak. Bukan cakap pasal hadis, cakap pasal nasi lemak. Nasi lemak ini sedap, nasi lemak itu sedap. Begitu pula Luqman dan Amin ketika jumpa cakap pasal teh tarik. Saya tak kisah itu, secara muhadis saya tak kisah. Tapi yang saya tahu, orang-orang ini yang meriwayatkan hadis ini semuanya pernah berjumpa. Ketika mereka pernah berjumpa, potensial untuk meriwayatkan hadis semuanya ada. Selama potensial itu ada, saya sebagai muhadis cukup dengan pernah berjumpa itu saya hukumi. Semua sanad mereka itu apa? Muttasil. Oke? Terus Sami'a, terus saya dengar daripada Amin, Arif daripada Luqman, Luqman daripada Amin. Semuanya itu dengar hakikotan. Dengar apa? Hakikotan, bukan dengarnya dengar. Saya dengar daripada mimpi. Tak ada macam itu, Suf. Dari mimpi tidak boleh meriwayatkan. Karena itu kalau ada orang mimpi Rasul kemudian meriwayatkan hadis, tidak dianggap hadisnya itu hadis. Yakni Anda nak percaya silakan, tak percaya tak apa-apa. Kenapa? Karena kalau ada orang mengatakan saya mimpi Rasul, Habib ini tak percaya kah? Hadis mengatakan yang jumpa Rasul di mimpi dia benar-benar jumpa Rasul. Saya bukan tak percaya hadis itu, saya tak percaya kalau Anda jumpa Rasul. Beza, Sofia. Luqman cakap, Habib saya mimpi jumpa Rasul. Saya boleh tak percaya dengan Luqman. Kenapa saya kena percaya dengan Anda? Anda bukan Rasul. Saya tak wajib untuk percaya. Kalau Anda mempunyai sifat tabligh, sidik, fatonah dan amanah, saya baru kena percaya Anda. Karena banyak sekarang ini orang-orang, saya ini dibaiat melewati mimpi lah, saya bertemu Rasul. Para ulama-ulama hal-hal semacam itu banyak tak percaya. Kenapa bukan tak percaya apa? Karena yang mengatakan kok kita percaya dengan satu orang, kena semua orang juga kita percaya. Kalau saya percaya Luqman, esok Amin cakap, saya pun kena juga percaya. Saya tak percaya Anda, saya kena percaya Luqman. Kenapa kau percaya Luqman? Apakah cuma gara-gara dia kacamata dia macam itu kah? Jadi kalau saya rubah cermin mata, Anda kena percaya saya? Tak boleh macam itu. Karena itu kena benar-benar apa? Mendengar. Kena benar-benar mendengar. Sami'a hakikatan. Kemudian wa man fawqahu sami'a man alladhi fawqahu wa kadza ila akhir sanad. Wa hakadza ila akhir sanad. Dan begitu sampai siapa namanya? Ikram. Begitu sampai Ikram. Oke, sila. Misalu dzalika qaul Bukhari masalan haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana. Contohnya apa? Perkataan Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik. Dan semua itu mempunyai haddatsana maknanya berbeza dengan makna apa? Akhbarana. Nanti semuanya akan ada maknanya masing-masing. Oke? An Abi Sinan. An itu juga maknanya berbeza. Haddatsana, akhbarana, an itu semua mempunyai makna yang berbeza. Nanti akan ada hadis namanya hadis mu'an'an. Pernah dengar?
hadis mu'annan, ada lagi hadis mu'annan, ada lagi, semuanya akan dijelaskan di kitab ini. Silakan. Anil A'raj. Anil A'raj. A'raj itu maknanya apa? Pincang. Itu mungkin nama julukan saja, nama julukan, oke? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ta'amul itsnaini kafi salasah. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Maknanya kalau Anda ke kedai 3 orang, jangan pesan untuk 3 orang, pesan untuk lebih jimat kan? Insya Allah Anda beli untuk 2 orang, yang makan 3 orang semuanya kenyang. Tapi kena tengok yang makan siapa dulu. Yang makan. Kalau orang-orang standar macam kita, insya Allah Ta'amul itsnaini kafin salasa. Untuk golongan standar biasanya makanan untuk 2 orang akan cukup dimakan untuk 3 orang. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari fi kitabil at'imah. Rawahul Bukhari fi kitabil at'imah. Di dalam bab, diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab at'imah. Aywa. Hada sanadun muttasilun wa ma'na dzalika anna al-Bukhari qad sami'a min 'Abdillahi hadzal hadits. Maka sanad ini adalah sanad muttasil. Apa makna sanad muttasil? Maknanya Bukhari sudah mendengar hadis ini daripada Abdullah. Kemudian wa anna Abdullah mendengar daripada Malik. Wa Malik sami'ahu min Abis Zinad, wa huwa sami'ahu minal A'raj, wa huwa sami'ahu min Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa huwa sami'ahu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Hadza yaqtadi wujudur rawi fi zamanil ladzi qablahu wa wujud. Jelas ya. Kan kalau seumpamanya Bukhari mendengar daripada Abdullah, maknanya Abdullah dan Bukhari ini ada kan, ketika cakap itu ada. Bukan maknanya Bukhari mendengar daripada Abdullah bin Yusuf. Tapi Abdullah bin Yusuf sudah meninggal sebelum Bukhari lahir. Kan mustahil kan itu. Maknanya yang Bukhari dengar itu siapa? Mungkin hantu mungkin. Tak boleh macam itu. Maknanya mendengar hakikatan. Macam kalian semua sekarang dengar saya, begitulah Bukhari dengar daripada Abdullah bin Yusuf. Ayo. Bukan ada ilhamat macam Abdullah bin Yusuf mengilhami saya. Tak ada macam itu. Mungkin di dalam bab tasawuf boleh diterima, tapi di dalam babul hadis kena sami'a hakikatan. Ayo. Wujudun alladhi qablahu fi zamanin man fawqahu hatta yumkin an yatahaqqaqa sima'ahu minhu wa ittisaluhu bihi. Begitu pula yang setelahnya juga terus mendengar sama seperti Bukhari mendengar daripada Abdullah. Karena itu Imam Bukhari ini kitab hadisnya yang paling best. Yang paling best. Kenapa? Karena beliau mensyaratkan ketika mendengar itu hakikatan, benar-benar jumpa dan benar-benar dengar. Minimum Bukhari mengatakan al-luqya. Makna luqya ini berjumpa. Imam Muslim mensyaratkan al-mu'asharah, satu zaman. Oke, sila. Atsani adalatur rawi, dan yang syarat yang kedua, rawinya itu harus adalah. Ay yakuna kullu rawin min ruwatil hadisi fi dzalika sanadi adalah. Bukan adalah, adlan. Apa itu adalah? Di dalam kitabnya yang lain, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mempunyai kitab ini namanya Manhalul Latif. Manhal Latif ini adalah kitab yang advan. Biasanya setelah membaca kitab ini, membaca kitab Manhalul Latif. Di dalam Manhalul Latif, beliau mendefinisikan itu adalah malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Apa itu? Ini penting ya. Adalah malakah. Apa itu malakah? Sebuah sifat yang ada terhadap seseorang. Yang mana jika sifat itu ada, sifat itu akan membawa orang tersebut
untuk terus berbuat takwa dan berbuat perkara-perkara yang layak dia perbuat. Walaupun tak berdosa, tapi kalau tak layak dia tak boleh buat. Saya beri contoh ya, perkara yang tak berdosa tapi tak layak. Seorang tuh guru memakai pakaian apa? Ketat, hanya memakai apa? Singlet, keluar ke mall, pantas tak? Tak pantas kan? Dosa tak? Tak dosa pun karena tidak membuka aurat. Itu namanya khorimul muru'ah. Itu namanya khorimul muru'ah. Dan diantara yang khorimul muru'ah untuk penuntut ilmu, makan dalam keadaan berjalan tak boleh. Minum dalam keadaan berjalan tak boleh. Kita kan biasa kan beli teh tai boba, minum dalam keadaan berjalan. Beli burger, makan dalam keadaan berjalan. Tak dikunyah pula, langsung telan saja. Itu kok terjadi di Tarim. Dulu saya pernah sekali buat macam itu. 30 menit para masyayikh marah dengan saya karena tak pantas. Penuntut ilmu tak pantas buat macam itu. Dosa? Tak dosa. Pantas? Tak pantas. Dan ketidakpantasan itu berbeza antara kota dan kota yang lain. Mungkin tak pantas di Malaysia, pantas di Hadrumut. Pantas di Hadrumut, tak pantas di Malaysia. Pantas dan tak pantas terpulang kepada adat istiadat yang ada di kota tersebut. Inilah yang namanya adalah sebuah sifat yang ada di dalam seseorang. Kalau sifat itu ada, maka orang itu akan terus berbuat takwa dan tidak berbuat perbuatan yang tak layak untuknya. Muhaddits adalah orang yang boleh detect sifat itu. Sof tengok. Karena ketika contohnya saya ini Bukhari ya, Anda ini perawi, saya akan cakap Arif adil. Saya tahu dari mana adil itu. Saya kan tak boleh tahu apa yang ada di dalam Anda. Muhaddits punya cara tersendiri Sof untuk detect adalah itu. Kalau di orang-orang yang belajar engineer, biasanya saya sering jumpa orang-orang yang benarkan kereta, orang benarkan apa? Motosikal. Saya letak motosikal saya di bengkel. Dia hanya macam ini, Bas. Coba nyalakan, dia nyala. Saya nyalakan motosikal. Coba apa? Gas, oh? Apa namanya? Pulas. Coba pulas. Dia dengar. Ini problemnya ada di tempat sini. Kasyaf kan? Tak ya kasyaf macam itu. Maknanya dia sudah bisa apa? Detect. Kenapa? Karena memang dia punya experience sudah lama. Maknanya Imam Bukhari tidak mempunyai cop untuk mengatakan. Jadi Imam Bukhari tidak mempunyai cop adalah. Imam Bukhari hanya detect adalah ada di dalam perawinya. Imam Bukhari hanya boleh detect, kemudian mengatakan engkau ini adil. Engkau ini adalah, bukan maknanya Imam Bukhari ini terlampau dolim lah. Kenapa? Karena dia yang boleh untuk mengatakan orang ini adil, orang ini tak adil. Karena itu para ulama banyak mengatakan di dalam bab ini muhaddits itu amik perkara daripada mutakalimin. Karena bukan Imam Bukhari yang boleh melabeli orang itu adil. Imam Bukhari hanya boleh apa? Detect saja. Jadi tidak. Dan yang namanya malakah itu adalah sifat yang susah untuk hilang. Para ulama mengatakan, apa contoh malakah itu? Kalau Anda boleh drive, Anda sudah drive kereta 10 tahun, kemudian tak drive lagi 5 tahun. Setelah tahun ke-5 Anda nak drive lagi, bisa tak? Hah? Bisa? Oke, saya beri contoh lain. Anda bisa membaca kan? Kemudian tak membaca 5 tahun, nak membaca lagi bisa tak? Bisa kan? Sifat yang susah untuk hilang itu namanya malakah.
Berbeza dengan sifat yang mudah untuk hilang. Sifat yang mudah untuk hilang itu namanya hal. Bila-bila contohnya apa? Kalau orang itu masih awal-awal belajar kereta, sudah 1 bulan belajar kereta, kemudian dia tinggalkan, tak drive 5 tahun. Nak drive lagi bisa tak? Susah kan? Karena ketika dia meninggalkan drive, sifat yang menjadikan dia untuk drive itu belum terlampau mengakar. Sifat yang belum mengakar itu namanya hal. Sifat yang sudah mengakar itu namanya malakah. Adalah sifat yang sudah mengakar di dalam diri seseorang. Karena adanya sifat yang mengakar itu, orang itu pasti sering dan selalu sentiasa berbuat takwa. Berbuat takwa. Dan orang itu akan melakukan orang itu tidak akan melakukan perkara-perkara yang tak layak walaupun tak dosa. Orang yang mempunyai sifat ini namanya adlun. Namanya apa? Adlun. Sila wal adlu huwa al-muslimul aqilus salimu minal fasaki minal fiski wasagairil awsafil khasisah. Dibilang apa itu? Adil adalah muslim. Adalah apa? Maknanya orang kafir itu bukan adil. Kenapa? Karena orang kafir itu setiap secondnya dia bermaksiat. Dia tak bertakwa. Dia muslim. Selama dia muslim, walaupun bukan ahli sunnah wal jamaah, dia tetap boleh meriwayatkan hadis. Karena itu di beberapa hadisnya Imam Bukhari ada beberapa perawi Syiah, ada beberapa rawi Mujasimah, tapi Imam Bukhari tetap meriwayatkan. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan dia itu sama ahli sunnah wal jamaah, tak macam itu. Akan tetapi tolak ukurnya adalah apa? Muslim. Ayo, as-salim, confirm dia itu al-akil. Dia itu muslim dan dia itu akil. Makna akil ini dia berakal, bukan orang gila, bukan orang yang sudah nyanyuk, dan bukan baby. Dia sudah berakal. As-salim. Apa as-salim? Yang selamat. As-salim ini confirm ya. Confirm selamat daripada kefasikan. Bukan karena apa ya? Ada dua derajat. Derajat yang pertama macam Anda ini, saya tak tahu Anda berbuat maksiat. Saya hukumi Anda ini adil. Dibilang adlu dzahir. Makna adlu dzahir, saya tidak tahu Anda berbuat maksiat. Ada lagi yang namanya adlul batin. Makna adlul batin ini confirm Anda tak pernah berbuat maksiat karena saya sudah selidik Anda. Di dalam meriwayatkan hadis harus ada selidik. Tak cukup saya jumpa orang ini tak pernah berbuat maksiat. Memang Anda hanya jumpa 5 menit. Dalam 5 menit itu dia tak berbuat maksiat, tapi kehidupan dia apa Anda tahu? Di dalam meriwayatkan hadis, perawi itu harus confirm tidak pernah berbuat dosa. Imam Bukhari lebih dahsyat lagi. Bukan berbuat dosa, berbuat yang tak pantas pun Imam Bukhari tak nak. Jadi ada Imam Bukhari pernah nak berjumpa satu orang, jauh nak ambil satu hadis. Ketika jumpa orang itu sedang menggembala kambing. Kambingnya itu jauh gitu. Terus orang itu buat macam ini ke kambingnya. Sini, kambing sini. Kambingnya apa namanya? Datang. Kambingnya datang. Imam Bukhari tengok dari jauh. Ketika sudah selesai, Imam Bukhari tanya, ketika engkau buat macam ini kepada kambingmu itu, di kofiahmu ada sesuatu tak? Tak ada. Saya buat macam ini hanya agar kambing itu apa? Datang. Maknanya engkau dusta dengan kambing enggak? Memang kalau engkau dusta dengan kambing, aku tak nak ambil hadis daripada kamu.
engkau berani berdusta kepada kambing, aku takut kepada Rasulullah pun engkau berani berdusta. Padahal berdusta dengan kambing berdosa tak? Saya tak kira berdosa. Bahkan mungkin kalau orang yang pelihara kambing memang kena berdusta Habib dengan kambing Habib, dengan lembu, dengan apa. Dia pun tak faham kita jujur, begitu pula dia tak faham kita berdusta. Esok engkau aku sembelih ya, dia pun tak akan paham. Oke, sila. Wal ausaful khosisah, itu pula al ausaful khosisah, perkara-perkara yang apa ya, khosisah itu ya, dia dosa kecil, tapi dosa kecil yang tak pantas lah. Contohnya mencuri satu pohon jambu, mencuri satu mangga. Perawi tak boleh macam itu. Padahal mencuri mangga itu bukan dosa yang besar, tapi untuk perawi hadis tak boleh buat macam itu. Tak boleh buat. Karena itu bukan dosa kecil biasa. Kalau dosa kecil masih boleh, sekali dua kali boleh. Karena kefasikan itu kalau Anda berbuat dosa kecil dengan sentiasa, atau berbuat dosa besar satu kali, itu namanya fasik. Kalau berbuat dosa kecil satu atau dua kali tak apa-apa. Masalahnya dosa kecil yang dia buat bukan dosa kecil biasa, dosa kecil yang tak pantas. Apa contohnya? Mencuri satu buah mangga. Jadi ada kedai mangga, dia curi satu. Ada kedai makan, dia curi satu suap. Itu mencuri tapi tak apa namanya, tak pantas lah. Dibilang sarikatul luqmah, dibilang. Wallahu a'lam. Ayo. Fal kafiru wal fasiqu wal majnunu wal majhulu kullu haula'i laisu udulan. Tengok. Orang yang kafir, orang yang fasik, dan orang yang gila. Begitu pula orang yang tidak diketahui siapa dia. Sudah saya katakan kan, orang yang adil itu kena confirm dia tahu. Kalau tidak diketahui tahu atau tidak, oh siapa ya Arif ya? Saya tak tahu. Saya hanya pernah jumpa sekali dua kali saja. Jumpa di mana? Jumpa ketika makan di kedai penyet. Saya pesan ayam penyet, Arif pesan puyuh penyet. Kita makan sama-sama setelah itu. Tapi siapa Arif ini saya tak tahu. Itu namanya majhul. Majhul ini